Halo guys, kali ini kita akan menceritakan film dari negara Thailand yang berjudul Suddenly 20. Ya, film ini mengisahkan seorang nenek yang secara ajaib diberi kesempatan untuk merasakan masa mudanya kembali, yang dimana masa mudanya dulu tak sempat ia nikmati karena menikah muda dan sibuk membesarkan anaknya seorang diri karena ditinggal mati oleh sang suami saat di medan perang. Tanpa berlama-lama kita langsung gaswin guys. Film ini diawali masa pasca perang. Seorang wanita yang selalu dikekang oleh ayahnya dalam bernyanyi. Karena sudah tak tahan dengan perlakuan ayahnya, ia pun kabur bersama pujaan hatinya. Lalu film beralih pada masa sekarang. Ia sudah menjadi tua dan keriput alias sudah jadi nenek-nenek yang bekerja di sebuah kafe panti jompo. Nenek-nenek ini bernama Park dan kakek maco yang satu ini bernama Chian. Terlihat nenek satu ini beradu mulut dengan Park yang saling membanggakan anaknya. Karena capek beradu mulut, kedua nenek-nenek ini pun saling jambak satu sama lain yang membuat keributan di kafe tersebut. Karena Chian merasa resah gelisah melihat mereka saling jambak, Chian pun mencoba melerai mereka dan berdarah. Lanjut cerita, Chian yang terluka sedang dirawat di rumah oleh anaknya. Ya, bukan karena merasa bersalah, hanya ingin menjenguk teman yang sedang sakit. Park pun datang dengan membawa rambutan 1 kilo. Walaupun Chian tahu bahwa ia alergi dengan rambutan, Chian tetap saja memakan rambutan yang diberikan oleh Park. Mantap jiwa, cinta membutakan alergi. Sesampainya Park di rumah, Park selalu mengomentari apa yang dilakukan menantunya, yang membuat menantunya merasa tertekan dan bertambah stres karena terus dimarahi oleh Park. เด็กคนนี้เป็นแม่แทนที่จะเข้าใจลูก ขอโทษค่ะ นี่อะไร ถ้าไม่เห็นจิ๋มอะจะรู้ว่าเป็นผู้หญิงเหรอย่า เอาดูพูดเข้านี่มันปากร้ายเหมือนใคร ขอโทษค่ะ คุณเป็นไรหรือเปล่าหืมเอานะ แม่เขาก็เป็นแบบนี้แหละ ทุกข์กับแม่ไม่ไหวแล้วนะ ครับที่อยู่ได้แต่แต่ เป็นเมียภาษาอะไรผัวไปทำงานทั้งทีแทนจะออกมาส่ง ขอโทษค่ะ Ya, beginilah kalau tinggal serumah dengan mertua. Kita beralih ke cucu si nenek yang bernama Boom yang sedang tampil di sebuah kafe. Boom ini mempunyai band yang beraliran rock gadungan, sangat tidak jelas. Karena pemilik kafe merasa terganggu dengan penampilan mereka, pemilik kafe menyuruh anak buahnya untuk berhenti dan mengusir mereka. Karena kesal tampil secara band, si cewek yang berposisi vokalis ini menawarkan dirinya kepada anak buah si pemilik kafe untuk tampil solo. Teman yang sangat setia. Lanjut cerita. Di sisi lain, seorang produser yang bernama Nat sedang melakukan audisi untuk mencari penyanyi berbakat. Tapi audisi tersebut malah diikuti oleh orang-orang yang tak tahu arah jalan pulang. Akhirnya ia pun keluar dari ruangan tersebut. Kita kembali pada sang pemeran utama, Park. Park terlihat melintas di pasar tradisional dan mampir di sebuah tempat jual sepatu pinggir jalan.
Part pun tertarik dengan salah satu sepatu abang-abang ini. Dan seperti nenek-nenek pada umumnya, Part menawar sepatu tersebut dengan harga yang bikin geleng-geleng kepala dan membuat abang-abang ini jengkel minta ampun. Sesampainya di rumah, Part merasa heran karena lampu rumah tidak menyala, seperti tak ada orang di rumah tersebut. Tiba-tiba menantunya pun dilarikan ke rumah sakit. Sepertinya istri anaknya itu sakit akibat stres karena rutin setiap hari dimarahi oleh Part. Saat menantunya bangun, ia berbisik kepada suaminya untuk sementara waktu ia tak ingin melihat Part. Part pun keluar dari kamar perawatan dengan hati penuh salah. Malamnya, anak Part dan anaknya lagi rapat darurat dan berniat untuk mengirim Part ke panti jompo. Di tengah rapat tersebut, Part datang secara tidak sengaja mendengar perbincangan mereka dan membuat hati Part hancur serta merasa dirinya menjadi beban keluarga. Singkat cerita, Part sementara duduk di halte merenungkan keadaannya dan malam itu tidak berniat untuk pulang ke rumah. Lanjut ke Bum, cucu kesayangan Part. Karena tak punya uang dan ingin makan di luar bersama teman-temannya, Bum pun menelpon neneknya untuk makan malam bersama dan Part mengiyakan ajakan cucu kesayangannya itu. Tetapi sebelum ke sana, Part melihat sebuah studio foto yang berada tepat di seberang jalan. Berniat untuk berfoto dan cus, inti cerita pun dimulai. Setelah berfoto, Part bergegas menaiki bus, mengunjungi tempat makan malam yang sudah dijanjikan dengan cucunya. Di dalam bus, si Part ini malah digoda oleh abang-abang cogan Thailand, serta mengajaknya berfoto selfie. Dan ternyata, dengan terkejut terheran-heran, Part melihat dirinya berubah menjadi muda kembali dan begitu cantik. Persis saat masa mudanya, di saat berumur 20 tahun. Wow. Di tempat warung makan, terlihat Bum begitu gelisah. Bagaimana tidak? Bum berharap dibayarkan oleh sang nenek dan mereka sudah makan banyak, tapi sang nenek belum kunjung datang. Siapa suruh makan di luar, kampret? Aduh, malah minta tambah. Teman yang gak ada akhlak. Part sudah sampai di warung makan tersebut, tapi dengan perasaan masih bingung akan perubahan fisiknya tersebut, Part pun tidak jadi menghampiri cucu dan teman-temannya itu. Dan apa yang terjadi? Gitar kesayangan Bum disita untuk membayar pesanan mereka yang sangat banyak. Mampus kau. Lagi-lagi masih bingung, terheran-heran akan dirinya. Part pun mendatangi tempat studio foto tadi, tapi anehnya tempat itu malah berubah menjadi tempat jajanan para petarung rudal. Tempat masukinnya di mana ya? Keesokan harinya, anak Part memberitahu Cian kalau ibunya tidak pulang dari semalam. แล้วไงต่อไปดีพงษ์ คือตอนนี้ยังติดต่อแม่ไม่ได้ครับ คือไม่รู้ว่าแม่หายไปไหน พ่อ ช่างมันเถอะ Lanjut cerita, Part pun dinyatakan meninggal dunia. แม่ตายที่บ้านพักคนชรา ใช่ใช่ใช่ แม่ตายที่บ้านพักคนชรา Mantap sekali. Kematian yang membahagiakan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi Part yang tidur di kursi lorong depan kafe panti jompo tempat ia bekerja.
Saat melihat para lansia sedang berolahraga, Part pun ikut berolahraga dengan mereka. Tapi ia merasakan tubuhnya itu masih bugar dan masih fleksibel. Merasa diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk merasakan masa muda yang kedua kalinya. Akhirnya ia pergi ke salon kecantikan untuk merubah penampilannya. Like a star that shine, feel like a bird in the sky. Oh, I'm free, I'm so fine. Aduh, cantik kali kau, Neng. Ia pun pergi berbelanja ke pasar sentral dan kembali ke penjual sepatu, lalu membeli sepatu yang ia dambakan. Sepulang dari pasar sentral, Part mendatangi rumah Chan untuk ngekos. Saat bertemu Chan, Part begitu takut kalau Chan mengenalinya. เฮ้ย เดี๋ยว จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าด้วย เดี๋ยวค่อยเอา Malamnya, Part mengirim surat ke rumahnya, yang dimana surat tersebut berisikan kalau Part baik-baik saja. Lanjut cerita. Besoknya, Part datang ke kafe panti jompo bersama Chan. Teman adu mulut Part ini masih saja nyolot pada Part. Padahal ia tidak tahu kalau itu Part yang tua. Nenek itu pun menyanyikan lagu yang ditujukan kepada Chan. Ternyata ada Nat sang produser yang lagi mencari penyanyi berbakat di sana, tetapi tidak ketemu juga. Akhirnya mereka berniat untuk pulang. Boom saat itu juga datang ke kafe pantai jompo itu untuk menanyakan kabar neneknya tersebut. Pada saat Boom menanyakan kabar neneknya, ternyata Part naik ke panggung untuk menyanyi dengan indah. Alhasil, Nat yang mendengar suara itu kembali lagi ke kafe. Boom juga tertarik kepada Part. Karena kaget melihat Boom dan takut kalau dikenali oleh cucunya, Part pun langsung pergi dari kafe tersebut. Pada saat Part dan Chan tengah asik menonton, kemudian datang Boom yang ingin bertemu dengan Part. Boom mengajaknya keluar dan makan malam untuk mengatakan sesuatu. Dari gerak-gerik Boom, Part berfirasat bahwa Boom akan mengatakan cinta kepadanya. มันเหมือนปู่แกเลย เฮ้ย นี่มันท่าเดียวกันเลย มันอาจจะฟังดูเร็วไปหน่อยนะ แต่เรามีอะไรจะบอกอะ วิธีพูดแบบนี้ เหมือนตอนที่ปู่แกจีบฉันใหม่ๆเลย อย่าบอกนะว่า เฮ้ย เดี๋ยวนี่แกเป็นหลานฉันนะเว้ย เรา ไม่ได้นะ ไม่ได้ อยากได้เธอเป็นนักร้องอะ Dan ternyata Boom hanya ingin mengajak Part untuk bergabung ke bandnya yang lagi kekosongan posisi vokalis. Dan pastinya Part langsung mau. จริงเหรอ จริงๆนะ Tanpa bacot-bacot,
Keesokan paginya, Boom memperlihatkan skill bandnya itu. Sangat-sangat tidak jelas. Karena cara main band cucunya itu amburadul, Part pun menunjukkan cara bernyanyi yang mengasihkan. Nah. คนรักฉันจากไปไม่มีคำร่ำลาความรักที่เววานั้นพาฉันอกตรมเคยรักเคยผูกพันทุกวันสุขหัวใจจนเธอจรจากไกลทิ้งฉันไว้ให้อาดูน แต่เหี้ยอะไรของมึงเนี่ย Akhirnya mereka mengikuti cara-cara Part dan mulai tampil di depan umum dan mendapatkan respon baik dari penontonnya. Akhirnya band itu menemui jati dirinya. Lanjut cerita, pada saat Nat mengunjungi toko kaset jadul, tak sengaja Nat melihat Part menaiki bus. Nat pun secara diam-diam mengikutinya. Di dalam bus, Part duduk bersebelahan dengan seorang ibu yang lagi mengurusi anaknya. Sifat nenek-nenek Part pun kambuh lagi. จะพาลูกออกจากบ้านเนี่ยแต่งตัวให้มันหนาๆหน่อยถุงมือถุงเท้าเนี่ยต้องมีด้วยรู้ไหมในเนี้ยแอร์มันเย็นจะตายเด็กๆก็เป็นหวัดหรอกนมเนี่ยลูกอ่ะนี่ไม่ได้ให้นมแม่เหรอเขากินนมแม่ไม่ได้อะค่ะท้องเสีย Saat bus berhenti, Part pun turun dan Nat membuntuti dari belakang. Part menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Alhasil, เหรอใครจะแบบแก คุณเขียนสิทุก ขอโทษไม่ mampus kau. Keesokan harinya, Boom mengajak teman-teman bandnya berlatih di rumahnya. Di tengah berlatih, Part menyempatkan dirinya mengendap-endap memasuki kamarnya dan mengambil buku rekeningnya. Di sisi lain, Cian dan anaknya Part melapor ke kantor polisi atas kehilangan Part. Lalu polisi menemukan rekaman CCTV yang dimana saat itu tabungan Part dikuras. มีภาพมุมอื่นที่มันชัดกว่านี้ไหม เราขอภาพจากทางธนาคารเลยนะครับ อีก1 อาทิตย์เนี่ยเราถึงจะได้ภาพมา โอ้โหทำไมมันถึงช้าขนาดนั้นล่ะคุณ มันก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับคุณลุง ก็ได้ให้มันเร็วกว่านั้นหน่อยไม่ได้เหรอนี่ผมรู้จักนายตำรวจใหญ่ที่นี่หลายคนนะ ใครครับ สารวัตร ผมเนี่ยครับสารวัตร Malamnya, Part dan teman-temannya diajak makan di sana. Lagi-lagi, karena merasa masih seperti di rumah sendiri, Part pun bertingkah lagi. Tapi untungnya, mereka semua yang ada di rumah tersebut mengabaikan kelakuan anehnya itu. Lanjut cerita, Cian merasa kalau yang ada dalam rekaman CCTV di kantor polisi kemarin ada kemiripan dengan perempuan yang ngekos di tempatnya. Akhirnya, pada saat Part pergi, Chan menggeledah lemari Part, lalu menemukan sepatu, buku rekening, baju, dan gigi palsu Part. Di tempat lain, terlihat Nat kembali membuka audisi mencari penyanyi berbakat. Dan lagi-lagi, belum menemukan penyanyi yang Nat inginkan. Pada saat Nat keluar dari tempat audisi tersebut karena bosan, ia pun mendengar suara merdu dari Part. Dan kembali ke ruangan audisi tersebut. Nat pun tak menyangka
kalau Part mengikuti audisi tersebut dan band mereka pun langsung mendapatkan kontrak. Sepulang Part dari audisi dan masuk ke kamar kosnya, tiba-tiba Chan menyerang Part dan akhirnya Chan kalah dan Chan malah diikat oleh Part. Chan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Part muda pun menjelaskan semuanya dan mengenang masa lalunya. Akhirnya Chan menyadari bahwa yang ada di depannya adalah Part yang ia kenal. Setelah Chan percaya, Part pun meminta bantuan kepada Chan untuk memberitahu keluarganya kalau Part baik-baik saja dan meminta untuk membuka blokir tabungannya. Di sisi lain, karena jengkel akan kedekatan Part dengan Chan, teman adu mulut Part ini memberi kabar miring tentang hubungan Part dan Chan kepada anak Chan. เผลอแป๊บเดียวก็ตายละ สมบัติก็ต้องตกเป็นของมัน เธอเองอ่ะ ต้องระวังนะ สุดท้ายต้องเรียกเหมือนว่าแม่นะ เรียกแม่สิลูกเรียกแม่สิลูก Ia pun percaya dengan kabar itu karena melihat kelakuan ayahnya yang berubah drastis. Keesokan harinya, Part diantar oleh Chan untuk tampil di event yang dikerjakan oleh Nat. Ia menyanyikan lagu yang sering dinyanyikannya dulu di saat masih mengandung anaknya dan mendapatkan kabar kalau suaminya meninggal di medan perang. Akhirnya ia merawat anaknya seorang diri. Semua orang terharu mendengar Part bernyanyi. Setelah sukses di penampilan mereka di event besar, mereka pergi berlibur ke kolam renang. Close your eyes, hold my hand to a place somewhere we can feel wet. Kelihatan di sini bahwa Nat menyukai Part. Karena kejadian di wahana ombak tadi, kaki Part pun tergores. Tiba-tiba kulit
di bagian luka tersebut menjadi keriput. Sepulang dari wahana, Park dan Chan melakukan pembuktian apakah karena luka itu yang membuat kulit Park menjadi keriput. Tapi tiba-tiba anak Chan pulang. เดียวหน้าไงมันจะรู้เหรอ ดูสิ ดูสิ มันเหี่ยวจริงๆด้วย เฮ้ย ไม่ได้เป็นอย่างที่เองคิดนะ รอกัน Karena dikira ingin ski di papap, anak Cian pun mengusir Park dari kosan itu. Saat tidak ada tempat menginap lagi, tiba-tiba Nat menelpon Park. Dan akhirnya Park bermalam di apartemen Nat. เอาการเอา Mereka pun sedikit mengobrol tentang pacar. โทษครับผม ไอ้ลามก ไม่ได้ตั้งใจ Mampus. Pingsan yang kedua kalinya. Lanjut cerita. Chan pun menemui anak Park untuk mengatakan yang sejujurnya tentang keadaan Park sekarang. Tapi malah dianggap sakit-sakitan. Ya, memang susah sih diterima oleh akal sehat. Mana ada orang yang tua kemudian tiba-tiba menjadi muda. Tidak masuk akal. Di sisi lain, band Park melakukan latihan untuk event selanjutnya. Tapi tiba-tiba latihan mereka dihentikan oleh Nat. Karena Nat tidak menyukai lagu yang mereka bawakan. Lalu melontarkan kata-kata yang membuat sakit hati Boom. Akhirnya Boom pergi dari sana. Park pun mengejar Boom untuk membujuknya. Akan tetapi tetap saja ingin keluar dari proyek tersebut. Malamnya, Boom ditanyai oleh ayahnya karena ia terlihat galau. Ia pun curhat tentang masalahnya itu dan ayahnya mencoba untuk memotivasinya dan membuat Boom bersemangat lagi. Di tengah mendengar lagu anaknya yang sangat-sangat tidak jelas itu, ia melihat foto Park muda di kamar Boom. Ia seperti teringat tentang sesuatu hal dan langsung menuju ke kamar ibunya dan mencari foto-foto jadul milik ibunya. Dan ternyata muka Park yang dikenal anaknya itu mirip dengan foto jadul ibunya. Di malam yang bersamaan, Park dan Nat makan di sebuah restoran. Ternyata di sana Nat menyatakan cinta kepada Park, tapi Park tidak bisa menjawab saat itu juga. Kita kembali ke Boom. Sekarang ia benar-benar bersemangat menulis lagu untuk membuktikan kepada Nat bahwa ia benar-benar anak yang berbakat dalam musik. Lanjut cerita, Park pun pergi ke kafe panti jompo. Ia merasa kangen bertengkar dengan teman adu mulutnya itu. Akan tetapi, Park mendapatkan kabar bahwa teman adu mulutnya baru saja meninggal dunia. Boom yang sudah menulis lagunya itu langsung menemui Nat di parkiran mobil untuk menunjukkan lagu hasil karyanya itu. Dan akhirnya Nat menerima lagu karya Boom. Dan hari event pun tiba. Mereka akan membawakan lagu hasil karya Boom. Padahal hari itu Park baru mendengarkan lagu karya Boom itu. Mantap, mantap. Baru dengar saja sudah langsung paham. Otak yang cemerlang. Singkat cerita, sesaat lagi band mereka akan tampil. Park pun langsung diantar Nat ke tempat event. Sebelum Park keluar dari mobil, Nat memberikan sebuah jepitan rambut yang spesial. Lalu Park berjanji kepada Nat akan menjawab pernyataan cinta dari Nat setelah konser selesai. Tapi di sisi lain, Boom belum juga sampai di tempat event karena ia pergi menebus gitar kesayangannya itu. Tapi saat di perjalanan menuju tempat event, dus,
Boom jadi koma. Tadinya penampilan mereka ingin dibatalkan, tapi Park ingin menunjukkan kepada penonton lagu hasil karya Boom ini. Mereka pun tampil tanpa Boom, tapi di tengah bernyanyi Park tak kuasa menahan kesedihannya. Lalu tiba-tiba Nat naik ke atas panggung lalu memainkan gitar. Akhirnya Park menguatkan diri dan melanjutkan pertunjukan sampai selesai. Boom yang saat itu sedang dioperasi membutuhkan darah tambahan, dan golongan darah yang sama dengan Boom hanyalah neneknya, yaitu Park. Park yang saat itu ternyata sudah menyusul dan berada di rumah sakit dan langsung bersedia mendonorkan darahnya. Walau ia tahu kalau darahnya diambil ia akan kembali menjadi tua, tapi tanpa pikir panjang ia tetap mengambil resiko itu demi keselamatan cucu tercintanya. Dan anak Park pun sekarang percaya bahwa anak muda yang ada di depannya itu adalah ibunya. แม่ครับ แม่ไปใช้ชีวิตของแม่เถอะครับ แม่อย่าทำอะไรให้ลูกเร็วๆอย่างผมอีกเลย บูมน่ะเป็นลูก เพราะสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นมากที่สุด ก็คือเป็นแม่ของแก ฉันก็จะรักบูม เหมือนที่ฉันรักแก Pada saat ingin memasuki ruangan donor darah, Park melihat Nat dan ia belum menjawab pernyataan cinta Nat. Saat keadaan Boom membaik, Park sekeluarga menonton band Boom yang tampil dengan vokalis barunya. Dan di saat Park dan menantunya berada di toilet, terlihat hubungan keduanya sudah jauh lebih baik. Dan saat ingin pulang, Park tidak sengaja berpapasan dengan Nat. Nat pun merasakan akan kehadiran Park. Di tempat lain, Chian memasuki foto studio yang dimana tempat foto itu yang dulu membuat Park kembali menjadi muda. Dan film pun berakhir.